ingat-ingat kembali, sadari kembali hakikat kita beransor. Ya, sebagaimana nama Ansor diberikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ini kakek samping dari Gus Syafiq, karena bukan kakek lurus, tapi kakek samping dari Gus Syafiq, Ketua PW Ansor Jawa Timur. Kita diberi nama Ansor ini supaya tafaulan dan tabarukan kepada sahabat Ansor yang menolong Nabi Muhammad ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tujuan kita menjadi kader Ansor ini adalah menolong ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya membantu para kiai-kiai kita, ajaran-ajarannya, pesantren-pesantrennya, termasuk makom-makomnya. Itu harus kita jaga, kita kawal supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil Qomas. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor ini istimewa karena dihadiri oleh Menteri Agama. Beliau hadir juga tidak ada undangannya, langsung dijemput dari IAIN Ponorogo, dibaca, diiming-imingi nanti ada sesuatu yang penting di pendopo. Tapi saya sudah lihat tadi, cek pendopo itu tidak ada apa-apanya kecuali ada pameran bersejarah, ada Gajah Mada, ada macam-macam gitu ya. Itu mungkin yang istimewa. Yang tentu saja ini juga agak kejutan, karena saya kira Bapak Ibu sekalian mengharapkan setelah Pak Bupati yang memberikan pidato atau sambutan adalah Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, tetapi beliau sejak di IAIN Ponorogo tadi menyampaikan pokoknya sekjen yang bicara, karena saya hanya ingin foto-foto. Sebagai Menteri Agama saya hanya staf khususnya, jadi kalau diperintah manut. Sebagai sekjen beliau adalah ketua umum saya, kalau diperintah saya manut. Jadi ini adalah bentuk ketaatan, kedisiplinan, satu komando, satu barisan. Ini di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi kalau ketua umum pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sudah perintah, semua kader, semua pengurus harus taat, disiplin, satu komando, satu barisan. Demikian juga manajemen ini dilaksanakan di jajaran Kementerian Agama. Kalau Menteri Agama sudah memberikan instruksi, maka seluruh jajaran Kementerian Agama harus menjalankan. Kalau tidak, nanti nasibnya akan seperti mobil di tengah rel kereta api, pasti ditabrak oleh kereta api. Itu manajemen barisan. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Solehan Al-Hafidh Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, beserta Katib dan jajaran Suriah PCNU. Yang saya hormati Kiai Haji Fathul Aziz, Ketua PCNU Ponorogo. Yang saya hormati Kang Haji Sugiri Sancoko, Bupati Kabupaten Ponorogo, sekaligus Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pada siang hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRD dan pimpinan partai politik, Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Rektor IAIN Ponorogo yang rela untuk mempercepat acaranya demi Pak Menteri bisa hadir di ruangan kita pada siang hari ini. Bapak Kepala Regional PT Pos Jawa Timur, mudah-mudahan kerjasamanya baik Pak,
dan menghasilkan manfaat yang banyak, karena kalau tidak manfaat saya akan laporkan kepada komisarisnya yang kebetulan adalah Bendahara Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Yang saya hormati jajaran pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, ada jajaran ketua dan wakil sekjen, juga Profesor Rudi Triwahid, Protolan Pemuda Ansor yang sangat melegenda. Sahabat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur beserta jajaran, sahabat-sahabat saya, kami dari Ormas Kepemudaan, ada Pemuda Pancasila, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Karang Taruna, KNPI, KAHMI, IKPMII dan PMII, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Banom-Banom Nahdlatul Ulama, ada Ibu-Ibu Muslimat, Fatayat, adik-adik IPNU, PNU dan PMII, kemudian dan yang saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ponorogo, sahabat Muhammad Ilham, beserta seluruh jajaran pengurus dan kader Ansor Banser se-Kabupaten Ponorogo. Yang tadi sahabat Muhammad Ilham sangat berapi-api dalam berpidato, tapi juga cepat karena sudah di briefing oleh pimpinan wilayah untuk bicara hanya 5 menit, tidak boleh lebih. Kalau tidak nanti SK-nya dipertimbangkan untuk diambil kembali. Jadi makanya ngebut sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan siang hari ini saya ingin menggunakan kesempatan ini dengan sedikit saja menyampaikan pesan kepada jajaran pengurus. Nanti apakah Pak Menteri akan bicara atau tidak itu tergantung MC, bukan tergantung saya. Karena Pak Menteri ini adalah tamu ad-dhaif kal mayyit, ya. Nah, tapi saya nggak tahu ini MC-nya ini mendengarkan saya apa tidak, mau memanfaatkan atau tidak. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh jajaran pengurus Gerakan Pemuda Ansor yang baru saja dilantik, ingat-ingat kembali, sadari kembali hakikat kita beransor, ya. Sebagaimana nama Ansor diberikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ini kakek samping dari Gus Syafiq, karena bukan kakek lurus, tapi kakek samping dari Gus Syafiq, Ketua PW Ansor Jawa Timur. Kita diberi nama Ansor ini supaya tafaulan dan tabarukan kepada sahabat Ansor yang menolong Nabi Muhammad ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tujuan kita menjadi kader Ansor ini adalah menolong ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya membantu para kiai-kiai kita, ajaran-ajarannya, pesantren-pesantrennya, termasuk makom-makomnya. Itu harus kita jaga, kita kawal supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, kenapa Ansor ini didirikan adalah untuk mempertahankan, mengawal dan mengembangkan warisan dari para ulama kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan wasilah, alat dari ulama-ulama ini di dalam mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara dan juga di dunia. Karena itu pada periode kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, temanya adalah merawat jagat dan membangun peradaban. Itu maksudnya adalah kita harus mempersiapkan diri kader-kader Ansor untuk siap memberikan teladan, memberikan contoh agar Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kita ini bisa mendakwakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya di tanah air tetapi juga di dunia ini secara keseluruhan. Dan tentu saja kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau dulu kita bisa hanya sekedar melakukan kaderisasi dan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana kita lakukan selama ini, ke depan kita harus lebih canggih lagi, lebih profesional lagi, karena kita akan bermitra dengan jaringan-jaringan internasional yang sudah dibuka dan dikembangkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kader-kader Gerakan Pemuda Ansor harus siap dengan tantangan-tantangan baru ini.
Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Gus Menteri Agama yang sudah hadir pada acara pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ponorogo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.